Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayyukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi belajar itu tugasnya ya hanya mencari. Jadi antara nanti kita dapat atau tidak itu bukan kuasa kita. Jadi kuasa kita kan hanya ikhtiar, hanya mencari sejauh mana kita itu serius dalam menggali ilmu. Jadi nanti antara ilmunya itu hadir atau tidak, yaitu ya urusannya Allah. Jadi Allah itu memberikan ilmu kepada kita, itu tergantung kitanya. Kita benar-benar serius atau tidak. Kalau kita hari ini hanya layah-layah saja, sejauh itulah ilmu itu datang kepada kita. Tapi kok kita serius, optimal, fokus, sejauh itulah ilmu itu akan mendatangi kita. Jadi di balik itu, antara kita paham atau tidak, kita serahkan sama Allah. Jadi dalam hadis itu kan jelas, tolabul ilmi, ya. Jadi tugas kita kan hanya mencari. Kayak teman-teman hari ini ngejar cewek misalkan, mencari cewek. Nanti antaranya cewek itu menerima atau tidak, itu bukan kuasa kita. Ya, jadi itu kuasanya si cewek mau menerima kita atau tidak, sebagaimana kita hari ini mencari ilmu. Ya. Jadi ayo kita jangan bosan-bosan menambah wawasan. Kenapa demikian? Karena hikmah itu ada di mana-mana. Ya, banyak kan di dalam Hasanah literatur Islam itu dijelaskan hikmah itu miliknya orang Islam yang itu hilang. Maka tugas kita hari ini, kalau kita itu menemukan hikmah, ayo kita jangan segan-segan untuk mengambilnya, karena itu adalah miliknya Islam yang jauh-jauh hari itu sudah hilang. Dan hikmah itu ada di mana-mana. Ya, hari ini kan kita sudah terdoktrin kalau kebenaran hikmah itu hanya di sektenya saja, hanya di fahamnya saja. Loh, padahal yang namanya hikmah itu dia tidak melihat itu ada di sekte mana atau di agama mana. Bahkan di agama Kristen itu pun juga ada banyak hikmah. Di agama Buddha, Hindu itu pun juga banyak hikmahnya. Bahkan di luar agama, di filsafat, di macam-macam, itu pun juga banyak hikmahnya. Kalau itu hikmah, ayo kita jangan segan-segan untuk mengambilnya. Hari ini kan kita agak sinis. Kita hanya mau mengambil hikmah kalau itu sesuai dengan doktrin yang kita yakini. Kalau cara berpikir kita demikian, kita hanya mendapatkan itu-itu saja. Ya, padahal di luar sana itu masih banyak sekali khasanah hikmah yang mungkin belum kita ketahui. Makanya tugas kita apa? Yaitu menggalinya, mencarinya. Dan bahkan katanya Al-Kindi, hikmah itu adalah cahayanya Allah yang itu diletakkan di atas bumi. Jadi kalau kita mendapatkan hikmah, sadarilah bahwa itu adalah cahayanya Allah. Mungkin teman-teman itu bisa mengkalkulasi, ya. Misalkan hari ini kita mendapatkan satu hikmah, kita mendapatkan satu cahaya.
Kalau hari ini kita mendapatkan 5 hikmah, kita mendapatkan 5 cahaya. Besoknya kita mendapatkan 10 hikmah, kita mendapatkan sudah 15 cahaya. Jadi semakin banyak kita mendapatkan hikmah, semakin diri kita itu bercahaya loh ya. Jadi teman-teman, cahayanya itu mungkin nggak kelihatan. Kelihatannya itu ya dari cara berpikir kita, dari perilaku kita, dari tutur kata kita. Itu sebenarnya mewarnai gerak hidup kita kalau di dalam diri kita itu ada cahayanya. Makanya apa? Ayo kita gali, jangan segan-segan mengambil hikmah itu. Kalau kita menyadari itu adalah cahayanya Allah, semakin nanti kita mendapatkan hikmah, semakin diri kita itu bercahaya. Bahkan katanya Al-Ghazali, kalau kok diri kita semakin bercahaya, maka cahayanya Tuhan yang disebut ma'rifatullah itu akan siap masuk ke dalam diri kita. Ya. Jadi diri kita itu siap atau tidak, itu sebenarnya tergantung kita. Dan ma'rifat itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah untuk hambanya. Hanya saja hambanya itu belum siap atau kolbunya itu masih kotor. Oke itu ya. Jadi ayo kita hari ini mengambil salah satu hikmah yang ada di Nusantara. Yaitu ketemu Abdul Hamid Abulung Al-Banjari. Jadi beliau ini di Kalimantan itu dikenal Syekh Siti Jenarnya. Kalau di Jawa itu ada Syekh Lemah Abang atau yang kita kenal sebagai Syekh Siti Jenar. Nanti ceritanya itu mirip ya. Jadi historis kehidupannya beliau Abdul Hamid Abulung ini nanti sama persis dengan Syekh Siti Jenar yang ada di Jawa. Jadi Siti Jenar yang ada di Jawa itu kan pernah dicari oleh salah satu wali. Ya, jadi panggillah Siti Jenar untuk untuk ke sini. Tapi jawabannya Siti Jenar itu enggak ada, yang ada itu Allah. Ya. Jadi mendengar itu ya sudah Allah suruh ke sini. Allah itu enggak ada, yang ada itu saya Siti Jenar. Ya, jadi kan kelihatan nanti ajaran-ajarannya Abdul Hamid ini pun nanti juga diwarnai oleh Syekh Siti Jenar yang kita kenal sebagai Wahdatul Wujud. Jadi Wahdatul Wujud itu ada kesatuan wujud, wujud yang asli, yang hakiki, dan ada wujud yang nisbi. Ya, jadi kalau kita belajar tauhid itu kan ada kholik dan ada makhluk. Jadi di bawahnya Tuhan itu yang disebut makhluk. Kalau itu makhluk artinya yo nisbi. Wujudnya itu bisa ada dan bisa tidak. Dan keberadaannya itu tergantung pada kholik. Jadi hari ini teman-teman kok terlalu mengagungkan atau seolah-olah kayak menuhankan yang itu sifatnya makhluk, percuma ya. Kenapa kok hanya berhenti di situ? Mendingan langsung saja ke pusatnya yaitu ke kholik yang itu apa? Wujudnya itu hakiki. Wujudnya itu apa? Wujudnya itu tidak diwujudkan oleh yang lain. Berbeda dengan yang itu makhluk ya. Hari ini kan kita makhluk. Kita kan dulu nggak ada, sekarang kita ada. Bahkan keberadaan kita ini kan banyak tergantung oleh sesuatu yang di luar diri kita. Kita tergantung sama buku, kita tergantung sama instansi, kita tergantung sama teman, kita tergantung sama rumah tangga, pakaian, peralatan-peralatan macam-macam. Kita tergantung. Ya, kita keberadaannya itu sudah nisbi dan keberadaan kita ini banyak yang kita gantungkan, ya. Berbeda dengan Tuhan yang itu wujudnya itu asli yang hakiki. Makanya dalam kacamatanya Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi Andalusia yang pernah hidup di Baghdad, itu kan mengkonsepkan ada dua istilah yang disebut wajibul wujud dan mungkinul wujud. Jadi Tuhan itu keberadaannya itu wajib ada. Sedangkan selain Tuhan keberadaannya itu mungkinul wujud. Jadi adanya atau tidak itu mungkin. Sedangkan
keberadaan sesuatu yang selain Tuhan itu bisa ada atau bisa tidak, itu ya tergantung wajibul wujud. Nah, gagasan-gagasan semacam ini nanti itu menginspirasi atau mewarnai cara berpikirnya Abdul Hamid Abulung, termasuk beliau nanti pun juga diwarnai gagasannya oleh Abu Yazid Al-Bustami yang kita kenal punya gagasan yang disebut itihad. Jadi itihad itu penyatuan antara seorang hamba dengan Tuhan, ya. Kayak tadi loh yang disampaikan oleh Siti Jenar. Siti Jenar itu enggak ada, yang ada itu Tuhan. Nanti dipanggil lagi ya sudah Tuhan suruh ke sinilah. Tuhan itu enggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Artinya apa? Antara Tuhan dengan hambanya itu sudah menyatu. Terus yang ada itu ya siapa? Ya kalau sudah menjadi satu kesatuan itu ya sudah nggak bisa dipisahkan. Jadi gambarannya itu seperti setetes air yang itu jatuh di tengah samudra. Kita kan nggak bisa melihat, membayangkan setetes air yang kecil tadi itu di mana, ya kan? Artinya apa? Setetes airnya itu sudah lenyap, sudah ditelan oleh samudra yang begitu luas. Ya, jadi yang ada itu ya samudra, setetes airnya itu ya nggak kelihatan. Ya, jadi itihad ini nanti, ini pun juga mewarnai gaya berpikirnya Abdul Hamid, termasuk pun juga beliau itu gagasannya yang itu dikenal wujudiyah itu sedikit atau banyak pun juga diwarnai oleh seorang sufi yang riwayatnya pun juga sama kayak Siti Jenar, yaitu Al-Mansur Ibnu Al-Halaj ya. Jadi beberapa pertemuan di awal atau tema awal kita kan pernah mengangkat beliau ini yang secara historis kehidupannya itu tragis, bahkan dimutilasi. Jadi lidahnya itu dipotong, kemudian matanya dicungkil, kupingnya pun juga dipotong, nanti tangannya itu dipotong, dan beliau ini belum mati. Ya, bahkan nanti seorang rajanya itu gelisah, ini kok nggak mati-mati ya. Akhirnya itu Al-Mansur Ibnu Halaj itu minta sama sama pembantunya. Ya, jadi bilang sama pembantunya, nanti seandainya kok saya dibakar dan abu saya kok dibuang di Sungai Tigris, nanti tolong jubah yang ada di rumah saya itu dibuang di Sungai Tigris. Biar Sungai Tigris ini nggak marah dan airnya itu tidak sampai ke kota Damaskus. Ya, dalam ceritanya itu benar demikian. Ternyata beliau itu meninggalnya sudah diketahui oleh dirinya sendiri, yang nanti beliau itu jasadnya itu dibakar dan debunya itu dibuang di Sungai Tigris. Ya, jadi banyak kan para sufi yang ajaran-ajarannya itu dibilang sesat, dibilang itu keluar dari mainstream ajaran Islam. Kemudian ada orang-orang yang itu nggak setuju, yang khawatir dengan masyarakat, takutnya ajarannya itu membahayakan masyarakat. Termasuk itu yang terjadi pada Siti Jenar dengan para wali songo, termasuk Al-Mansur Ibnu Al-Halaj yang itu yang itu zamannya banyak para fuqaha yang itu nggak setuju dengan gagasannya Mansur Ibnu Al-Halaj. Termasuk pun juga Abdul Hamid Abulung yang itu nanti polemik dengan Muhammad Arsad Al-Banjari. Ya, jadi Muhammad Arsad Al-Banjari ini melihat di Banjarmasin atau di Kalimantan itu masyarakatnya kan masih masih awam. Kalau itu diajari oleh gagasannya Abdul Hamid Abulung, takutnya mereka itu belum siap dan takutnya itu meninggalkan syariat, ya. Akhirnya Ada sultan namanya Tahmidullah yang itu setuju dengan pendapatnya Arsad Al-Banjari, yang pada akhirnya itu Abdul Hamid itu dihukum. Ya, jadi hukumannya itu agak unik. Jadi beliau ini dihukum, dimasukkan di peti, dan petinya itu dibuang di sungai. Ya, nanti anehnya ketika waktu azan atau waktu sholat, petinya itu naik ke daratan dan Abdul Hamid ini keluar dari peti dan beliau itu sholat. Nanti setelah sholat beliau itu masuk lagi ke peti dan
turun lagi ke sungai. Nanti pun juga demikian sampai 3 kali. Akhirnya sultannya kan bingung loh. Kamu itu dihukum mati tapi kok nggak mati-mati. Terus untuk bisa kamu mati itu gimana? Akhirnya beliau ini bilang, kalau kamu pengen saya mati, ambillah itu salah satu benda yang ada di rumah saya. Yang nanti tusuklah ke badan saya. Bener. Ternyata nanti ketika beliau meninggal, ini pun juga persis sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Syekh Siti Jenar yang ada di Jawa. Jadi getahnya Abdul Hamid itu keluar. Saat keluar itu alirannya itu membentuk kalimat syahadat. Dari situlah Sultan Tahmidullah yang menguasai Banjar itu menyadari kalau ajaran-ajaran Abdul Hamid itu adalah ajaran yang gak sesat. Hanya saja masyarakatnya itu belum siap menerimanya. Ya, jadi kan banyak kan para sufi yang hidupnya itu tragis. Ya, termasuk pun juga beliau gagasannya itu diwarnai oleh Hamzah Fansuri. Kita pun juga pernah mengangkatnya. Termasuk pun Samsudin As-Sumatrani. Ya, jadi kalau kita lihat akar dari setting historis, kenapa kok gagasan wujudiyah itu sampai ke Nusantara? Yo, Abdul Hamid ini dalam ceritanya pernah juga belajar di Haromain, yaitu di Mekah dan Madinah. Makanya nggak salah beliau itu salah satu gelarnya itu Syekh, ya. Jadi Syekh itu seseorang yang ilmunya itu benar-benar universe, ilmunya benar-benar mendalam, tidak hanya menguasai fikih saja, bahkan pun juga menguasai tafsir, usul fiqh, menguasai hadis dan macam-macam dalam studi Islam. Dan di Nusantara zaman itu, kalau ada orang yang itu belajar di Mekah dan Madinah, pulang-pulang kok menjadi orang alim, maka orang itu layak diberi gelar syekh ya. Jadi teman-teman hari ini, kalau kok belajarnya di Harvard, di Cambridge ya, atau di University of Chicago, ya jangan mengharap gelarnya itu syekh ya. Kalau belajarnya itu nggak ke Makkah atau nggak ke Madinah. Bahkan ada apa namanya? Bahkan beliau gelarnya pun juga datuk ya. Jadi datuk di Banjarmasin itu dikenal orang yang memiliki spiritualitas yang mendalam. Mungkin orang Jawa menyebutnya itu winaroh weruh sak belumi winaroh ya. Jadi mata batinnya itu mampu menembus sesuatu yang belum terjadi. Oh, mungkin si A itu jodohnya orang selatan misalnya. Oh, si B itu nanti dia akan eh, bertemu dengan ini. Itu kan bisa membaca, mengetahui sebelum kita itu melihatnya. Nah, itu adalah basis-basis spiritualitas yang mendalam. Itu pun juga yang dirasakan oleh Abdul Hamid Abulung. Ya, makanya beliau itu salah satu gelarnya itu datuk. Nah, datuk ini pun juga sebagai penghormatan di tengah masyarakat. Ya, nanti ada cerita itu, ya, sebagaimana Seti Jenar karena hidupnya beliau ini mirip, ya. Jadi ketika sebelum dieksekusi atau sebelum dihukum mati, beliau itu dipanggil oleh Sultan Tahmidullah, ya, disuruh ke istana. Tapi jawabannya Abdul Hamid itu apa? Eh, nggak ada, yang ada itu ya Allah, ya. Kemudian didengar oleh Sultan Tahmidullah, ya sudah Allah saja yang suruh ke sini. Tapi jawabannya beliau apa? Allah itu nggak bisa diperintah-perintah. Ya, jadi ini kan kelihatan sekali kalau ajaran beliau itu wujudiyah, menganggap dirinya itu nggak ada. Yang ada itu Allah. Ketika Allah itu mau dipanggil, Allah itu nggak ada. Ini loh yang ada itu aku. Ini kan semacam terinspirasi dari gagasannya Abu Yazid Al-Bustami ya, yang dikenal tadi yaitu itihad. Jadi seorang hamba yang itu sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi mau dibilang hambanya itu Tuhan, ya Tuhan ya ada di situ. Ya jadi ini kalau kita nggak benar-benar fokus mendalami itihad ini, kita kan bisa salah untuk memahami. Yo kapan-kapan kita belajar itu ya. Oke, baik.
sedikit dari beliau. Coba kita lihat ya, ada apa saja gagasan Nur Muhammad yang itu disampaikan yang menjadi konsep khusus dari Abdul Hamid Abulum. Pertama kita coba masuk dulu ke wilayah eskatologis, yaitu wilayah ketuhanan. Jadi Tuhan itu entitas tertinggi yang tak terkirakan. Jadi sejauh yang kita pahami Tuhan yang kita kenal hari ini, kita mengenalnya kan sebenarnya Tuhan itu sudah mengenalkan kita dan kita itu mengenal. Ya, seandainya Tuhan itu nggak mengenalkan kita, kita itu nggak bisa mengenalkan Tuhan. Gambarannya kayak manusia yang itu menciptakan robot. Ya, hari ini kan ada kecerdasan buatan. Secerdas apapun itu robot yang kita buat, bagaimanapun robot itu nggak bisa memahami kita yang sebagai pencipta robot. Sebagaimana kita manusia yang itu ciptaannya Tuhan, bagaimanapun kita itu nggak bisa mengenali Tuhan yang itu asasi, yang itu hakikatnya Tuhan itu nggak bisa. Kecuali Tuhan itu memperkenalkan dirinya, yang itu yang kita kenal di Asmaul Husna. Ya, kita kan mengenal ada Al-Latif, ada Ar-Ra'uf, ada Ar-Rahman, ada Maha Bijaksana, dan lain sebagainya. Kalau seandainya Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya, kita itu nggak tahu. Karena apa? Karena manusia itu akalnya lemah, nggak bisa menjangkau sesuatu yang itu sempurna. Ya, jadi barang yang nggak sempurna, mengetahui sesuatu yang sempurna, yo itu yo mustahil, ya. Jadi teman-teman kalau hari ini memakai akalnya, wes pokoknya Tuhan itu maha adil loh. Jangan salah. Di dalam pikiranmu yang kamu anggap Tuhan itu maha adil, itu justru mendegradasikan Tuhan yang itu nggak adil. Karena apa? Karena akal kita itu nggak bisa ke sana. Jadi keadilannya Tuhan itu nggak bisa kita baca dengan akal pikiran. Kayak teman-teman hari ini kan tidak pernah mempertanyakan, kita hanya meyakini saja. Basis keimanan kita kan begitu. Wes pokoknya yakin sajalah, mantep saja. Tapi kita nggak pernah mempertanyakan, janjani keimananku itu benar atau tidak sih, ya. Janjani Tuhan yang saya imani itu benar-benar Tuhan atau tidak. Jangan-jangan itu bukan Tuhan. Jangan-jangan itu hanya doktrin saja, hanya nama saja, ya. Jadi coba kita refleksi, nama-nama Tuhan yang kita kenal, ya, itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita biar kita itu mengenal Tuhan. Jadi Tuhan sudah memperkenalkan dirinya dan kita itu mampu mengenali Tuhan, tapi kita itu sebenarnya nggak mampu mengenali Tuhan yang itu yang paling absolut, yang paling asali itu nggak bisa. Ya, makanya Al-Kindi itu punya konsep yang disebut teori negasi. Ini pun juga masuk di wilayah eskatologis. Jadi apapun bayangan kita, khayalan kita, pikiran kita, konsep kita yang itu tentang ketuhanan, kita jawablah bahwa itu bukan Tuhan. Kayak teman-teman tadi loh mengatakan Tuhan itu maha indah, ya. Tapi katakan Tuhan itu enggak maha indah karena apa? Karena keindahannya Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tapi kok kita bersikukuh, wis pokoknya Tuhan itu maha indah loh. Itu yo secara tidak langsung kita itu mendegradasikan Tuhan yang mulanya sangat indah, entah indahnya seperti apa, tapi kita bersikukuh dengan konsep kita, seolah-olah itu keberadaan keindahannya Tuhan kita jatuhkan sendiri. Karena apa? Karena akal kita yang sempurna itu nggak bisa menjangkau ke sana. Makanya apa? Dalam wilayah entitas, wilayah ketuhanan ini, ayo sadari bahwa setiap manusia, bahkan walinya Allah, bahkan ustadz kita apalagi, itu nggak bisa loh menjangkau sesuatu yang paling sempurna. Sadari kalau kita itu nggak sempurna dan akal kita itu nggak bisa menjangkau ke sana. Ya, kayak dalam dunia filsafat itu loh, itu kan ada banyak macam agama. Ada Kristen, ada Yahudi, ada
Taoisme, ada Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Agama ini kan sebagai alat untuk menuju ke Tuhan, ya, biar manusianya itu enggak tersesat, agar lebih mudah untuk menuju ke Tuhan. Nah, dalam dunia filsafat, Tuhan itu gambarannya kayak diibaratkan sebagaimana gajah, ya. Nanti agama Islam itu menjangkau Tuhan yang itu hanya bisa menyentuh kakinya. Nanti agama Hindu menjangkau Tuhan itu hanya bisa memegang belalainya. Nanti agama Kristen itu menuju menuju Tuhan hanya bisa memegang perutnya, ya. Nanti akhirnya setiap agama kan mengatakan Tuhan itu Trinitas, Tuhan itu maha lembut, nanti yang ada di sana Tuhan itu keras, ya. Kalau kita melakukan kesalahan sedikit nanti kita akan dimasukkan ke neraka, ya. Dan kita hari ini membacanya seolah-olah setiap agama itu memiliki Tuhannya sendiri-sendiri, dan kita nggak pernah mempertanyakan, loh, janjani Tuhan yang asli itu yang mana, yang ada di Islam atau yang di Kristen atau yang ada di Hindu dan lain sebagainya. Tapi dalam bidang filsafat itu, loh, setiap agama itu kan menyentuh pada gajah yang sama. Karena manusianya itu tidak mampu untuk memahami Tuhan secara keseluruhan, yo kita yo hanya mampu membaca Tuhan yang itu dari sisi kakinya saja, dari sisi buntutnya saja, atau mungkin dari sisi kepalanya saja, dan kita mengkonsepkan Tuhan yo seperti itu. Dan yang ada di agama sebelah mengkonsepkan Tuhan ya demikian, loh. Padahal itu yang disentuh, yang dipegang adalah gajah yang sama, ya. Hanya saja manusianya itu tidak bisa memegang gajah secara keseluruhan. Kenapa demikian? Ya karena terlalu besar, terlalu indah, terlalu baik, terlalu bijaksana, dan itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Makanya tadi, kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya, ya, di dalam Asmaul Husna itu, yuk kita nggak bisa mengenali Tuhan. Walaupun kita hari ini mengenali Tuhan, yang kita kenali Tuhan yang seperti apa, itu pun juga nggak bisa kita pahami. Kita nggak bisa menjangkau ke wilayah ketuhanan. Bahkan katanya Syekh Abdul Hamid Abulung, sebelum adanya alam semesta ini, Tuhan itu tak bernama, la ta'ayun, ya. Jadi wilayah-wilayah yang itu gambarannya kayak kabut itu loh. Kabut itu kan samar-samar, nggak jelas. Kalau dalam agama Taoisme itu gambarannya kayak seperti balok yang belum terukur. Teman-teman bisa membayangkan, balok yang itu belum terukur, kita kan nggak bisa menyebutnya, kita nggak bisa memberikan nama. Ini meja, ini kursi, dan lain sebagainya. Karena apa? Baloknya belum terbentuk. Tapi nanti ketika baloknya ini sudah terbentuk, sudah terukir, mungkin sudah menjadi bentuk meja dan lain sebagainya, artinya kita bisa memberikan nama, kita bisa memberikan label-label. Tapi di wilayah Lata Ayun ini, Tuhan itu nggak bernama, ya. Jadi nama-nama Al-Latif, Ar-Ra'ub, dan lain sebagainya itu nanti ketika Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Disitulah Tuhan itu ingin dikenal. Makanya kan ada hadis qudsi, kuntum kahzan mahfian fa'ahbabtu an urof, dan ada kelanjutannya itu. Jadi aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku itu ingin dikenal. Nah, nanti ketika Tuhan itu menciptakan alam semesta, Tuhan itu apa? Ingin dikenal, ingin didekati, ingin dicintai. Mungkin karena Tuhan ini sadar si manusianya ini nggak mampu untuk mengenali dirinya, makanya Tuhan ini apa? Memperkenalkan dirinya. Ini loh, aku itu maha indah. Ini loh, aku itu maha latif, aku itu maha bijaksana. Tapi dalam wilayah Lata Ayun itu, Tuhan itu tak terkonsepkan, tak bernama, tak memiliki label, ya. Itu ya, itu wilayah eskatologis. Baru kita masuk ke simbolisme alif lam lam ha, ya. Coba dicermati ya.
kita kan menemukan salah satu dalil yang terkenal sekali, yang ini pun nanti menjadi konsepnya Al-Ghazali di salah satu kitabnya yang kita kenal sebagai Al-Miskat, ya, atau cahaya. Apa judulnya itu? Miskatul Al-Anwar. Jadi cahaya di atas cahaya. Jadi kenapa alam semesta ini kok kelihatan terang, kelihatan indah, kelihatan harmonis? Yo karena itu mendapatkan cahayanya dari Allah. Jadi Allah itu nurus samawati wal ar. Jadi Tuhan itu cahayanya meliputi langit dan bumi, termasuk pun juga menyinari kolbu yang ada di dalam diri kita. Contoh kecil, seandainya kolbu kita ini tidak terpancari cahayanya Allah, mungkin kolbu kita ini sudah mati. Kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi hari ini kok teman-teman sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, atau teman-teman itu misalkan melakukan kesalahan kok hatinya nggak gelisah, misalnya bohong, ya, besok lagi bohong, besoknya lagi bohong, dan teman-teman itu merasa happy, itu sebagai tanda kalau kolbunya itu tidak bercahaya atau kolbunya itu sudah gelap. Kalau kolbunya itu sudah gelap, kita kan nggak bisa membaca atau kita nggak bisa membedakan ini putih, ini hijau, ataukah ini kuning, ya. Karena apa? Ya karena kolbu kita itu banyak kotorannya. Kalau itu banyak kotorannya, bagaimana bisa membaca sesuatu yang ada di luar diri kita? Makanya apa? Ayo kita cek lagi, ya, kolbu kita itu ada kotorannya apa enggak sih? Makanya Al-Ghazali itu di kitabnya Ihya Ulumuddin itu kan menggambarkan bahwa kolbu itu ibarat kaca. Kalau kacanya ini banyak titik-titik hitamnya, ya, yo bagaimanapun cahayanya Allah yang itu dari luar, itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Gambarannya begini, teman-teman itu berada di suatu ruangan, dan di dalam ruangan itu ada jendela yang ada di tembok itu. Kalau jendelanya yang kaca itu kok banyak debunya, banyak kotorannya, cahaya matahari yang ada di luar itu yang nggak bisa masuk ke dalam ruangan. Kalau cahaya matahari yang dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam ruangan, akhirnya ruangan yang kita duduki itu kan gelap. Kalau ruangannya itu gelap, kita kan nggak bisa membaca di dalam ruangannya itu ada lemari, ada kipas, ada TV. Kita kan nggak mengetahui karena apa? Yuk kondisinya itu gelap. Kenapa gelap? Karena kita tidak pernah memperhatikan jendela kaca yang ada di tembok kita itu. Makanya tugas kita apa? Ayo kita manafsahu, kita mengenali diri kita. Jadi mengenali diri kita itu yo, kita bukan mahasiswa, kita bukan beragama Islam, kita bukan NU, kita bukan melu organisasi ini dan macam-macam. Itu bukan kamu. Itu hanya label-label yang setiap saat itu bisa kamu lepas, ya. Makanya hari ini kenapa kok saya nggak suka dengan label-label yang kayak begitu, karena apa? Nggak hakiki. Sekarang pun juga teman-teman melepasnya bisa, besok dipakai pun juga bisa. Kayak semacam topeng itu loh. Topeng mau dipakai kapan dan mau dilepas kapan pun juga bisa. Karena apa? Karena barang nggak hakiki. Yang hakiki carilah yang ada di dalam diri kita yang sifatnya itu nggak bisa dibuang, ya. Makanya kalau kita man-arafa nafsahu, nanti kita akan ketemu pada titik yang esensi di dalam diri manusia, yaitu adalah kolbu. Jadi kalau kolbu kita tadi yang gambarannya itu kayak jendela kaca, kok kita senantiasa tazkiyatun nafas, kita senantiasa riyandoh misalnya, itu nanti titik-titik hitamnya, debunya semakin hari itu semakin hilang. Kalau jendelanya itu sudah mengkilat, maka cahaya matahari yang dari luar itu akan bisa menembus masuk ke dalam ruangan. Ruangan kita yang kemarin itu gelap sekarang bercahaya. Akhirnya kita mampu melihat, oh ini loh ada TV-nya. Oh ini loh ada lemari. Oh ini loh ada mantan-mantanku yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Ya karena kita sudah
tersinari oleh cahayanya Allah. Ya, jadi Tuhan itu nurus samawati wal ar, cahayanya itu meliputi langit dan bumi, termasuk cahayanya itu adalah sebagai hidayah dan petunjuk. Jadi kayak akal kita kok mau berpikir itu sebenarnya yang mendapatkan cahayanya Allah. Termasuk pun juga kita mendapatkan ilmu. Ya, makanya di awal tadi kita itu bisa mendapatkan ilmu dan tidak itu kan tergantung Allah. Ya, kita kan hanya bisa mencari dan ikhtiar saja. Kita paham tidak, itu ya tergantung Allah. Tiba-tiba kita belajar kok kita itu paham. Artinya apa? Allah itu telah memberikan cahayanya yang itu masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Nah, seluruh alam semesta itu diliputi oleh cahayanya Allah. Seandainya tanpa cahayanya, seluruh ciptaan berada dalam kegelapan, termasuk apa? Kegelapan kolbu kita. Jadi bencana yang paling besar itu sebenarnya adalah kegelapan jiwa. Ya, jadi kegelapan jiwa itu kan kita sudah tidak bisa membayangkan seandainya alam semesta ini indah, kalau jiwa kita itu kok nggak indah, yo kita membaca alam semesta itu yo nggak indah. Karena apa? Di dalam diri kita itu nggak indah. Maka garaplah biar jiwamu itu indah dan bercahaya. Walaupun teman-teman itu di tengah hutan, di tempat yang nggak enak, tapi teman-teman kan happy, mampu menciptakan tempat yang biasa-biasa saja, itu menjadi tempat yang memesona. Karena apa? Jiwanya itu indah, bercahaya. Makanya ada psikolog itu, namanya Eric Fromm, itu mungkin menyindir orang hari ini. Banyak orang hari ini itu healing, mencari keindahan-keindahan di luar dirinya, entah itu ke pantai, entah itu ke bioskop, entah itu ke tebing, macam-macam. Yo yang kita alami hari ini kan. Kadang yo ke naik gunung dan lain sebagainya. Kita sibuk mencari keindahan yang ada di luar diri kita. Kita tidak pernah menggarap sisi keindahan yang ada di dalam diri kita. Padahal itu yang paling penting. Tapi kok kita hanya fokus dengan keindahan-keindahan yang ada di luar diri kita, hidup kita ya tergantung. Ya, hidup kita tergantung, nanti kita mendapatkan keindahan, nanti kita kembali lagi kita stres. Makanya apa? Kita garap sisi keindahan yang ada di batin kita. Kalau kita batinnya sudah indah, di momen apapun, di tempat manapun yang tempatnya itu biasa-biasa saja, teman-teman itu bisa menjelmanya menjadi tempat yang tampak romantis, tampak indah. Jadi gambarannya kayak teman-teman itu sama ceweknya itu loh, walaupun itu di tengah hutan, tapi seolah-olah pohon-pohon ya, kemudian tumbuh-tumbuhan itu seolah-olah dilihat sebagaimana tumbuhan mawar. Padahal itu kan hanya pohon jati, hanya pohon cemara gitu kan. Karena apa? Karena dia sedang jatuh cinta, hatinya sedang berbunga-bunga, ya. Nah, dari simbolisme ini sebenarnya memiliki rahasia, katanya Abdul Hamid Abulung. Coba dicek ya. Simbol yang pertama itu ada alif. Simbol yang kedua itu ada huruf lam yang pertama. Yang ketiga ada huruf lam yang akhir. Yang terakhir itu simbolisasi H. Jadi simbolisasi alif ini adalah zatnya Allah yang tegak dalam keesaannya sejak zaman ajali. Jadi sejak zaman yang itu hanya Allah yang ada, yang gak ada sesuatu yang lain kecuali Allah, itu ada huruf alif. Ya, nah, huruf alif ini adalah simbolisasi yang itu apa? Yang itu nanti melahirkan prototip pertama yang itu termanifestasi di dalam Nur Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammadiyah itu bukan Nabi Muhammad yang ada di Mekah, bukan Nabi Muhammad yang sedang berdakwah melalui jahar atau sir, itu bukan. Melainkan apa? Melainkan Nabi Muhammad yang itu sifatnya masih rohani, sifatnya masih bercahaya. Nah, Nur Muhammad ini adalah prototip blueprint pertamanya dari zatnya Allah sejak zaman ajali. Nah, nanti katanya Abdul Hamid Abulung, ketika Allah itu apa namanya
termanifestasikan melahirkan Nur Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah inilah yang nanti menjadi cikal bakalnya alam semesta dan seluruh kehidupan yang ada. Jadi seluruh alam semesta yang ada, yang kita mungkin nggak bisa menghitungnya materi seberapa banyaknya, semuanya itu ada yo gara-gara adanya Nur Muhammadiyah. Makanya itu kan ada hadis qudsi, gara-gara engkau Muhammad, aku menciptakan alam semesta. Nanti kalau alam semesta itu sudah ada, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi biar mereka itu mengenali saya, biar mereka itu mendekati saya. Hanya tadi manusia itu nggak mampu, hanya manusia akalnya itu nggak nyampe. Ya akhirnya ya saya memperkenalkan diri saya di dalam Asmaul Husna itu. Ya, jadi itu adalah simbolisasi huruf alif, alif ya. Yang kedua apa? Yaitu huruf lam yang pertama. Ini adalah simbol sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah ini nanti itu termanifestasi pada tubuh jasmaninya Nabi Muhammad. Ya, jadi kita kan mengenal Nabi Muhammad itu kan dikenal orang yang paling mencintai umatnya. Yuk kita mengenal lah beliau waktu meninggal itu kan tidak memikirkan dirinya. Yang dipikirkan apa? Umatnya. Nanti umatku bagaimana, nanti riwayatnya ke depan bagaimana, dia nanti tersesat lagi atau tidak ya. Jadi tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkan orang lain. Nah, jadi sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu adalah dari sifatnya Allah yang itu berbentuk pada tubuh jasmaninya Nabi Muhammad. Makanya seluruh geraknya Nabi Muhammad itu ya termanifestasi gambaran dari sifatnya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad yang itu lemah lembut, yang kita kenal pernah menyuapi pengemis yang itu senantiasa mencaci maki Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak pernah mencaci balik kembali, justru malah mengunyahkan makanannya biar lembut dan dimasukkan ke mulutnya pengemis ya. Jadi kenapa demikian? Karena seluruh gerak tubuhnya Nabi Muhammad itu adalah gambaran dari sifatnya Allah. Makanya dalam dunia tasawuf itu dikenal takholak bi akhlakilah. Jadi manusia yang akhlaknya itu sebagaimana akhlaknya Allah. Jadi Allah yang maha lembut, manusianya ini pun juga lembut. Jadi Allah yang itu maha mencintai seluruh umatnya dan ciptaannya, manusianya pun juga sama, tidak hanya mencintai pacarnya. Kita kan hari ini kan aku hanya cinta padamu seorang, kamu satu-satunya. Ya teman-teman belum takholak bi akhlakillah, tidak sebagaimana Tuhan. Tuhan itu cintanya tidak hanya untuk orang-orang NU saja, tidak hanya untuk orang Muhammadiyah saja, melainkan seluruh makhluknya itu diberikan cintanya Allah kepada mereka. Tapi kok hari ini kita hanya mencintai pacar kita, ya level cinta kita itu masih berada di jauh yang itu ada, nggak tahu lah. Nah, para sufi itu punya konsep takholak bi akhlakillah. Nah, jadi manusia yang mode hidupnya itu adalah cerminannya Allah, ya. Jadi dia yang itu sudah mencintai sebagaimana cintanya Allah. Dia itu sudah bisa berbuat baik sebagaimana perbuatan baiknya Allah walaupun itu nggak mirip Allah, ya. Sebagaimana tubuh jasmaninya Nabi Muhammad yang itu seluruh gerak tubuhnya itu pun juga takholak bi akhlakillah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah prototipe pertama dari zat yang itu sejak zaman azali. Jadi cerminannya Tuhan pertama itu yo ada di Nur Muhammadiyah. Kalau Allah itu bercermin melihat kaca, yang dilihat itu yo Nur Muhammadiyah. Jadi itu seperti dua keping mata uang yang wajahnya itu berbeda, tapi kan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi kayak tadi ya, kayak konsepnya Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal itihad ya. Jadi kalau Tuhan itu melihat kaca, yang dilihat itu ya Nur Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah itu sebenarnya dirinya sendiri. Ya, gambarannya kayak begitu. Nah, itu simbolisasi lam awal. Kalau simbolisasi lam akhir, ini adalah asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Yang itu termanifestasi dalam ilmunya Nabi Muhammad, ya.
Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil, Allah itu maha maha kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi Asmaul Husna yang kita kenal 99 itu termanifestasi dalam ilmunya Nabi Muhammad, ya. Yang terakhir yaitu simbolisasi huruf H. Ini adalah af'alnya Allah yang menjadi perbuatannya Kanjeng Nabi. Ini sebenarnya aktualisasi dari sifatnya Allah tadi yang itu termanifestasi dalam tubuh jasmaninya Nabi Muhammad. Nah, itu kan masih potensial, sekarang menjadi aktual yaitu dalam perbuatannya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seluruh perbuatannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dari af'alnya Allah, ya, dari yang disebut simbolisasi huruf H, ya. Jadi seluruh yang namanya yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad itu adalah prototipe. Itu adalah cerminan atau wujud pertama lahiran apa namanya, dalam bahasanya emanasi itu apa? Limpahan pertamanya Allah yang itu wujudnya adalah Nabi Muhammad. Jadi nanti ciptaan yang paling agung, yang paling dekat sama Allah, yang paling sempurna itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu, ya, itulah yang menerima simbolisasi huruf alif, lam, lam yang kedua dan ha atau zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah dan af'alnya Allah. Itu semua nanti itu ada di dalam dirinya Nabi Muhammad, ya. Jadi yang paling dekat atau makhluk yang paling dekat dengan Allah itu ya beliau. Jadi kita itu nanti ada di posisi yang paling jauh. Makanya apa? Kalau kita ingin bisa mengenali Tuhan, yang tadi Tuhan itu nggak bisa kita kenali, jalannya yaitu ya dengan memahami diri kita nanti asal usul kita itu dari mana. Jadi ini nanti pun juga akan dibahas oleh Abdul Hamid Abulung. Baik, kita lanjutkan. Baru kita masuk ke doktrin Nur Muhammadiyah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu adalah limpahan pertama atau blueprint pertamanya Allah, ya, itulah nanti yang melahirkan Nur Muhammadiyah. Dan Nur Muhammadiyah ini adalah sebagai cikal bakal adanya kehidupan yang ada di alam semesta dari sejak azali hingga akhir zaman. Makanya saya sebutkan tadi, gara-gara engkau Muhammad, ya, kuciptakan alam semesta biar mereka mengenalku, ya. Bahkan di situ dijelaskan oleh Abdul Hamid Abulung, seluruh materi-materi yang ada, benda-benda yang ada, baik itu yang nampak, gerak atau yang tidak bergerak, semuanya itu sebenarnya adalah hasil dari gara-gara Nabi Muhammad tadi. Dan sumbernya itu satu, yaitu ya Nabi Muhammad. Kalau Allah itu limpahannya pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang itu berupa cahaya, berupa nur. Gara-gara Nur Muhammad ini nanti Allah Subhanahu wa taala kayak Ustadz, ya. Ini nanti menciptakan alam semesta. Nah, seluruh alam semesta yang ada itu sumbernya ya dari Nur Muhammadiyah, ya. Bahkan Nur Muhammadiyah ini meliputi seluruh kehidupan yang ada, baik itu di tumbuhan, baik itu di hutan, baik itu di lautan, baik itu di pegunungan, baik di benda-benda yang padat atau di benda yang cair, benda yang bergerak atau yang tidak bergerak, semuanya sebenarnya itu ya sumbernya satu, yaitu dari Nur Muhammadiyah. Ya, kenapa demikian? Karena apa? Ruhnya Nabi Muhammad itu semuanya memancar, meliputi seluruh ruh yang itu dimiliki oleh makhluk-makhluk materi-materi yang ada. Jadi seluruh kehidupan yang hari ini bergerak, ya, baik itu yang tidak bergerak, itu di dalamnya itu ada ruh, ya. Dan ruh itu sumbernya itu ya dari Nur Muhammadiyah ini. Dan Nur Muhammadiyah ini itu adalah limpahan pertama dari Allah. Makanya dalam hadis itu, aku Muhammad adalah bapak dari segala ruh dan Nabi Adam sumber dari segala batang tubuh. Iya, memang jasa jisim-jisim atau jasad-jasad yang ada itu kan nggak bisa hidup kalau nggak ada ruhnya, ya kan? Nah,
intinya itu yo ruh. Jadi setiap makhluk yang ada di dalam dirinya itu ada ruh Muhammadiyah. Jadi sumbernya itu yo dari Nur Muhammad itu sendiri. Bahkan ini nanti ditegaskan oleh Abdul Hamid Abulung, wujud Nur Muhammadiyah tidaklah mencapai taraf kesempurnaan kecuali pada manusia. Semuanya itu mendapatkan yang sumbernya itu dari nur, dari ruhnya Muhammad. Termasuk adalah manusia. Nah, hakikat yang paling tertinggi di tengah alam semesta yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, ya, yang paling dekat dengan Nur Muhammad itu ya manusia. Ya, tidak pada hewan, tidak pada tumbuhan, tidak pada yang lain, tapi apa? Tapi ada di manusia. Karena apa? Manusia punya akal, ya. Bahkan para nabi, para rasul, orang-orang suci, para mujadid itu adalah sebagai bentuk kesempurnaan wujud pancaran Nur Muhammad, ya. Jadi teman-teman hari ini misalkan kok seorang nabi atau seorang mujadid, seorang filosof itu teman-teman itu telah mendapatkan pancaran yang itu pancaran sempurna dari Nur Muhammadiyah, dan itu yang paling nanti yang paling dekat dari Nabi Muhammad, ya. Bahkan seluruh nabi-nabi yang ada, bahkan Nabi Adam pun dan Ibunda Hawa, termasuk nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, itu pun juga mendapatkan di dalam dirinya itu ada pancaran Nur Muhammad, ya. Jadi Nur Muhammad ini seolah-olah itu terpancar semuanya dalam kehidupan yang ada, sehingga kehidupan itu hidup, kehidupan itu bergerak karena di dalam dirinya itu ada ruhnya Muhammad, ada cahayanya Muhammad. Walaupun Muhammad itu belum ada secara fisik, ya. Nabi Muhammad kan baru ada nama Masehi, tapi jauh sebelum itu sudah mendapatkan nur atau cahayanya dari Muhammad, ya. Jadi segala realitas yang ada sumbernya itu satu, yaitu dari asal yang satu, dari Nur Muhammadiyah. Sedangkan Nur Muhammadiyah ini adalah prototipe pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ustadz lagi kan. Itulah yang disebut doktrin Nur Muhammadiyah. Nah, ini loh, ini yang sering digagas oleh seorang sufi Nusantara yang beraliran, yang berpaham wujudiyah. Termasuk kemarin pun juga digagas oleh Samsudin Asumatrani. Ya, termasuk kalau nggak salah pun juga digagas oleh Hamzah Fansuri. Ya, jadi ini nggak terlalu unik sebenarnya. Paham-paham wujudiyah itu sebenarnya arahnya sama, hanya apa? Hanya memiliki corak yang berbeda saja. Ya, karena itu masuk ke Nusantara, itu yo agak berbeda, tapi arah-arahnya intinya pun juga sama. Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama itu ada martabat ketuhanan. Martabat yang pertama itu disebut ahadiyah. Jadi wilayah ahadiyah ini ketika Tuhan itu nggak bisa dikenal. Ya, sebagaimana tadi Tuhan itu nggak bisa dikenal oleh manusia, oleh karenanya Tuhan itu memperkenalkan dirinya, yang itu melalui Asmaul Husna. Di level ini yang disebut lata ayun. Jadi Tuhan yang itu nggak bisa dilabeli apapun, nggak bisa diberi nama. Jadi hari ini teman-teman pengen memberikan nama pada Tuhan di wilayah lata ayun itu juga nggak bisa. Gambarannya seperti balok tadi, balok yang itu belum terukir, atau seperti kabut yang itu kan kita nggak bisa membacanya. Kabut itu bagaimana? Nggak bisa dibaca. Jadi wilayah lata ayun ini kita itu hanya cukup mengimani saja. Allah telah memperkenalkan kalau dirinya itu maha bijaksana dan lain sebagainya. Ayo kita imani. Kalau kita main filsafat di wilayah lata ayun, yuk kita nggak akan nyampe. Bagaimanapun para filosof, bahkan di situ dijelaskan oleh Abdul Hamid Abulung, para nabi dan para wali itu pun juga nggak bisa menjangkau pada wilayah lata ayun. Itu bukan wilayahnya manusia. Analoginya itu seperti biji di dalam batang, ya. Jadi batangnya itu kan kelihatan, tapi bijinya itu kan kita nggak bisa mengetahuinya. Bukan berarti bijinya itu nggak ada, bijinya itu yo ada, tapi yang kelihatannya itu batang.
Tapi untuk mengetahui biji itu kita kan nggak bisa karena tertutupi oleh batang. Kayak alam semesta ini, gambarannya kan kayak batang, ya kan? Jadi Tuhan itu menampakkan yang itu termanifestasi yang bertajali di alam semesta ini. Tapi untuk kita mengetahui Tuhan yang dalam wilayah asasi, wilayah yang hakiki, kita nggak bisa menjangkaunya. Makanya dalam nas Al-Quran itu, daripada kamu repot-repot nanti waktumu habis ya, kamu sampai tua nggak bakal bisa mampu mengetahui saja. Cukup kamu mengetahui apa yang sudah saya ciptakan ya. Dan Allah itu apa? Bertajali yang itu senantiasa menampakkan dirinya di alam semesta ya. Mungkin alam ini harmonis ya, kita kenal kalau Allah itu maha pencipta, dia punya kasih sayang untuk alam semesta ini sehingga alam semesta ini harmonis. Tapi untuk kita masuk ke dalam wilayah Tuhan yang seperti apa dan bagaimana, kita nggak bisa menjangkaunya. Itu wilayah martabat ahadiyah. Nanti ke bawahnya lagi masuk ke martabat wahdah ya. Jadi ketika ta'ayun awal ini termanifestasi dalam zat yang pertama yang disebut a'yan tobitoh ya. Jadi ketika Tuhan itu dalam kesendiriannya, ketika manusia itu menjangkaunya itu nggak bisa, mungkin kita main filsafat ya. Jadi Tuhan yang sendirian itu kan nggak bisa dibayangkan dan kita memikirkan Tuhan yang sendirian itu ngapain, kan begitu. Kalau Tuhan itu melihat keluar dirinya, Pak, otomatis berarti ada sesuatu yang di luar dirinya Tuhan. Atau mungkin Tuhan itu membayangkan sesuatu yang di luar dirinya, ya kan? Padahal Tuhan itu yang saat itu hanya apa adanya yang sendirian. Kalau kok membayangkan di luar dirinya, ya artinya ada sesuatu yang itu di luarnya Tuhan, dan itu pun juga nggak mungkin. Tapi apa? Tuhan yang sendirian itu, yang tidak ada sesuatu selain Tuhan, yang ada hanya Tuhan saja, Tuhan itu apa? Melihat dirinya. Kalau dalam bahasa kita kan refleksi, kita melihat diri kita itu siapa sih? Nah, Tuhan itu semacam itu. Dia melihat dirinya, mengenali dirinya, dia akhirnya mengetahui kalau dirinya itu memiliki sifat-sifat yang agung, yang maha, yang gambarannya kayak tadi loh, yang ada di Asmaul Husna itu. Oh, aku ini maha cantik, aku ini maha indah, aku ini luar biasa loh. Jadi ini ketika Tuhan menemukan ketika dia itu melihat ke dalam dirinya, dan nggak mungkin Tuhan itu melihat keluar dirinya. Kalau Tuhan melihat keluar dirinya, yo tadi artinya ada dualisme. Artinya ada sesuatu yang itu di luar dirinya Tuhan. Nah, di saat itu Tuhan melihat di dalam dirinya dan menemukan aku ini memiliki sifat-sifat yang jumlahnya 99 yang itu maha agung semuanya. Analoginya seperti ombak dengan air laut yang keduanya tidak dapat diceraikan. Jadi Tuhan yang memiliki zat, dia itu memiliki sifat yang macam-macam. Tapi itu gambarannya kayak ombak dan laut. Kalau ada ombak, yo pasti ada laut. Kalau ada laut, yo pasti ada ombak. Dan itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diceraikan. Yo gambarannya kayak matahari. Kalau ada matahari, pasti ada cahaya. Kalau ada cahaya matahari, yo pasti ada matahari. Kenapa hari ini kok nggak ada cahaya? Itu bukan berarti nggak ada matahari. Mataharinya itu ada dan bercahaya. Hanya saja kita ada di dalam ruangan. Mungkin gambarannya kayak tadi, ruangan kita gelap dan jendela kaca kita penuh kotoran. Kan begitu ya. Nah, itu martabat wahdah. Masuk ke bawahnya lagi, itu yang disebut martabat wahidiyah ya. Jadi ketika Tuhan itu melihat dirinya bahwa aku ini maha indah, maha bijaksana dan lain sebagainya, ini nanti dalam bahasa emanasi ya tadi disebut apa? Yaitu melimpah. Jadi sifat-sifatnya Allah yang dikenali Allah sendiri itu nanti melimpah, lahirlah prototip pertama yang disebut hakikat Muhammad. Jadi hakikat Muhammad ini apa? Ketika Tuhan dalam kesendiriannya, dia mengetahui di dalam dirinya ada kebijaksanaan yang luar biasa. Kemudian dari satu melimpah, terciptalah
salah satu makhluk yang disebut hakikat Muhammad. Jadi hakikat Muhammad ini adalah ciptaan pertama, makhluk yang paling dekat oleh Tuhan, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena apa? Karena dia limpahannya Tuhan, cerminannya Tuhan. Kalau Tuhan itu bercermin, itu yang dilihat hakikat Muhammad. Ya, tadi itu yang disebut martabat ketuhanan. Baru di situ kita masuk ke martabat hamba. Jadi yang pertama itu ada alam ruh. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan martabat ketuhanan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu prototipe pertama, limpahan pertama dari Tuhan, ya. Kemudian dari hakikat Muhammad ini nantilah yang menjelma, yang lahirlah alam semesta. Jadi tadi, gara-gara engkau Muhammad, aku melahirkan alam semesta. Jadi ketika Tuhan itu melimpahkan dirinya, yang itu lahir hakikat Muhammad, gara-gara Muhammad ini yang lahir, aku nanti menciptakan alam semesta. Itulah yang disebut alam ruh, ya. Tapi di bawahnya alam roh itu ada alam mitsal. Tapi ini alam yang itu sangat halus, yang itu belum tersusun. Jadi alam semesta yang itu ada, yang itu masih pada potensi, yang itu masih ada di dalam cahayanya Muhammad atau di dalam ruhnya Muhammad. Jadi dia nggak bisa dibagi-bagi, belum bisa dicerai-ceraikan. Itu alam mitsal. Baru masuk ke alam atsam, ya. Alam atsam ini alam semesta yang mulanya itu masih sangat halus, sekarang itu sudah nampak, sudah nyata. Jadi kalau itu sudah nampak dan nyata, artinya kan alam semesta sudah ada dan isinya macam-macam. Makanya dikenal sekali yang disebut 4 perkara. Ada api, angin, tanah, dan air. Ya, jadi itu semuanya itu dari Nur Muhammadiyah itu. Nah, itu ya. Jadi alam atsam ini ketika yang mulanya itu Nabi Muhammad sebagai cikal bakal alam semesta, yang masuk dalam alam mitsal itu masih sangat potensial, sekarang itu sudah aktual. Lahir yang namanya alam semesta yang kita duduki hari ini. Nah, yang terakhir ada alam insan. Alam insan ini ketika alam semesta itu sudah ada secara materi. Tapi yang paling sempurna memiliki kedudukan di tengah alam semesta itu adalah manusia yang memiliki kedudukan sebagai insanul kamil. Ya, jadi insanul kamil itu apa? Itu adalah manifestasi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ya, jadi ruhnya, cahayanya Nabi Muhammad itu sangat melimpah di dalam dirinya. Makanya disebut insanul kamil. Jadi seluruh ciptaan yang ada, yang itu sumbernya dari hakikat Muhammad, salah satu makhluk yang memiliki kedudukan yang agung, yang paling dekat dengan hakikat Muhammad itu adalah manusia. Ya, itu ada alam ruh, mitsal, atsam, dan insan. Baru ayo kita mengenali diri kita. Ya, untuk mengenali diri kita, jadi asal muasal kita itu dari mana, di dalam diri kita itu ada sumber apa dan lain sebagainya. Itu ada 2 jalan katanya Abdul Hamid Abdulung, ya. Jadi yang pertama untuk kita mengenali diri, sadarilah bahwa diri kita itu sebagai hamba, ya. Jadi diri kita yang sebagai hamba, dan di dalam diri kita itu ada 4 unsur yang ada di alam semesta. Jadi di dalam diri kita itu ada tanah, air, angin, dan api. Ini kan kalau kita memakai kacamatanya Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia itu mikrokosmos, ya. Dan alam semesta yang besar ini itu adalah makrokosmos. Tapi di dalam diri manusia itu pun juga ada makrokosmos. Jadi alam semesta yang besar itu sebenarnya pun juga ada di dalam dirinya manusia, ya. Jadi alam semesta ini yang memiliki tanah, api, angin, udara, jangan salah, di dalam diri manusia pun juga memiliki itu. Makanya tadi pengetahuan yang hakiki itu bukan mengarah keluar, melainkan mengarah ke dalam.
Ya, karena apa? Seluruh realitas yang ada itu ada di dalam diri kita. Mungkin tadi karena kita jendela kacanya itu gelap, yuk kita tidak bisa mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Padahal di dalam diri kita itu banyak khasanah. Sumbernya itu dari hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah sumbernya itu adalah dari prototip pertama, yaitu adalah Allah. Ya, sadarilah itu. Kita adalah makhluk kecil yang menduduki alam semesta besar, tapi alam semesta besar itu ada di dalam diri kita. Galilah khasanah yang ada di dalam dirimu. Tapi kita nggak boleh berhenti pada diri kita yang sebagai hamba. Tapi kita harus naik level lagi. Hidup kita bukan being. Kalau kita being, kita seolah-olah kayak benda. Kita nggak berkembang, kita nggak berubah. Tapi kita harus becoming. Kita harus menjadi diri yang sebagai insan. Jadi nggak cukup kalau kita ini hanya menjadi orang yang semacam ini. Besok harus menjadi orang yang jauh lebih dari yang ini. Gambarannya kayak begitu. Nah, karena itu becoming, ayo kita senantiasa harus menjadi dan menjadi. Karena kita nggak tahu titik final kita itu ada di mana, kan kita nggak tahu. Kalau teman-teman mengatakan diri kita hari ini sudah sempurna, itu malah kalimat argumen yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan diri kita nanti yang ke depan, kesempurnaannya itu belum selesai loh ya. Mungkin teman-teman jadi Superman atau jadi apa loh, itu mungkin teman-teman menganggapnya sempurna, itu belum pada titik finalnya, masih bisa sempurna lagi. Karena apa? Karena level insan ini kita senantiasa becoming, menjadi dan itu nggak selesai. Makanya untuk kita terus menjadi, ayo kita sampai pada level yang disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Dan manusia yang sempurna ini kedudukannya yang paling dekat dengan Nur Muhammadiyah. Nah, kalau nanti kita sudah mendapatkan derajat insanul kamil, kita layak menjadi khalifatullah, kita layak untuk mewakili Allah yang itu ada di tengah alam semesta ini. Jadi teman-teman hari ini kok belum menjadi insanul kamil, tapi kemudian saya layak menjadi khalifatullah, ya akhirnya ya merusak alam semesta. Ya, dikira alam semesta yang nampak saja, yang kelihatan saja, enggak, tapi ada dimensi-dimensi yang itu enggak kelihatan, yang itu bisa diseimbangkan dari insanul kamil itu. Nah, untuk agar kita bisa menjadi khalifatullah, kita harus menjadi manusia yang sempurna dulu. Caranya dengan apa? Sadari kalau kita itu sebagai insan yang senantiasa becoming, jangan being. Kalau kita being, kita merasa hidup kita selesai. Kalau kita merasa being, kita merasa yo hidup yo sudah begini aja lah. Kita nggak berkembang, kita nggak progresif. Itu ya, itu untuk mengenali diri kita. Sadarilah bahwa di dalam diri kita itu ada makrokosmos. Seluruh alam semesta yang ada dan segala isinya itu ada di dalam diri kita. Dan kita sebagai insan, ayo kita jangan berhenti hari ini. Jangan merasa selesai, jangan merasa cukup. Ayo kita senantiasa becoming, menjadi dan menjadi sampai pada level insanul kamil. Di situ kita layak menjadi seorang khalifatullah untuk apa namanya mewakili Allah, yang tugas kita itu apa? Yaitu menjaga alam semesta. Itu ya, itu mengenali diri. Nah, ini loh. Ini konsep yang menurut saya pun juga agak unik ya. Jadi mematikan diri sebelum kematian. Hari ini kan kita merasa kita itu hidup dan kematian itu masih lama. Mungkin di umur 60, umur 70, justru para sufi yang beraliran faham wujudiyah termasuk Siti Jenar itu menegaskan ayo kita mematikan diri kita. Karena apa? Bahkan dalam kacamatanya Siti Jenar, manusia itu hidup kayak orang mati, kayak batang yang berjalan. Kalau batang yang berjalan itu kan nggak menarik, itu kan nggak indah, artinya busuk ya. Karena apa? Karena dunia ini kan sebagaimana kayak kotoran ya. Kalau dalam hadis itu isinya penuh kotoran. Loh, kotoran yang itu gambaran dunia kok diduduki oleh manusia, kok kita kok betah di situ? Ya artinya yo kita yo seolah-olah di tempat yang kotor, tapi kita yuk akhirnya ikut kotor. Untuk agar kita nggak kotor, ayo kita mematikan diri kita sebelum kita itu mati.
mati. Untuk agar kita bisa mematikan diri, jalannya dengan memfanakan diri. Ya, maksudnya apa? Ayo kita lenyapkan diri kita. Jadi dalam diri kita kan masih banyak egoistik ya. Kita merasa bisa, aku bisa ini jasaku, ini adalah gedungku, ini mobilku, dan lain sebagainya. Kita akan merasa memiliki dan merasa bisa dan lain sebagainya. Ya kalau kita hanya masih demikian, yuk kita tidak bisa mematikan diri kita. Ya, makanya apa? Ayo kita lenyapkan diri kita. Kalau kita sudah lenyap, yang ada itu hayun. Kita akan hidup. Bahkan biasanya fana ini hubungannya dengan bako. Kalau kita sudah fana dan hancur, yang terjadi itu bako. Kita itu langgeng hidup yang itu di dalamnya Allah. Bahkan katanya Abdul Hamid Abulung, kalau kita bisa melenyapkan diri kita, kita itu akan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang disebut hayun. Kalau kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya, kita itu akan bisa memandang Allah. Dan memandang Allah ini adalah pemandangan yang itu pengalaman yang sangat dicita-citakan yang nanti waktu kita itu di surga. Ya, di Sunni itu kan dijelaskan nanti nikmat yang paling nikmat itu waktu di surga itu adalah melihat wajahnya Allah. Ya, itu kan yang didamba-dambakan oleh seorang hamba. Bahkan katanya Abdul Hamid, mati dalam hidup menjadikan hidup semakin hidup. Ya, jadi ayo kita mematikan diri kita biar kita itu semakin hidup. Kok kita hari ini belum mati? Sebenarnya kita itu belum hidup. Makanya untuk agar kita ini bisa hidup, ayo kita mematikan diri kita biar kita itu tambah hidup. Karena apa? Karena kita itu hidup di dalam apa namanya kefanaan, di dalam yang itu memang wilayah yang nggak layak kita perjuangkan kalau katanya Siti Jenar ya. Jadi ayo kita mematikan diri kita sebelum kematian itu datang. Jadi walaupun teman-teman nanti mati secara fisik, secara umur, teman-teman kan sudah bako, sudah hayun, sudah di kehidupan yang sebenarnya. Jadi walaupun melewati kematian itu ya biasa saja karena dirinya itu ya sudah mati. Jadi kematian yang sebenarnya itu mematikan diri kita yang sekarang ini, bukan kematian yang nanti umur 60 tahun, 70 itu enggak, itu hanya kematian fisik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita lewati ya. Kalau ini jalan musyahadah, ya. Jadi untuk agar kita bisa musyahadah dengan Nur Muhammadiyah, ayo kita melakukan sholat do'im, ya. Jadi sholat do'im daim ini bukan sholat yang kita kenal hari ini. Jadi sholat kita kan sholat syariat. Kita masih terikat dengan tempat, pakaian, waktu, dan lain sebagainya. Tapi sholat daim ini sholat yang itu apa? Yang sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu dan tempat. Dimanapun teman-teman itu berada, dimanapun teman-teman itu beraktivitas, ya bahkan saat tidur, bahkan saat rehat, teman-teman itu bisa loh melakukan sholat daim, ya. Karena sholat daim ini apa? Alatnya itu kolbu. Jadi teman-teman itu tidak butuh takbiratul ikhram, tidak sujud dan lain sebagainya. Tapi yang sholat itu adalah batin kita. Kalau batin kita sudah dilatih untuk sholat, ya, untuk sholat daim, nanti apa yang terjadi? Seluruh gerak hidup kita, ya, itu adalah bagian dari gerak sholat, ya. Jadi yang mulanya kita hidupnya itu hanya masih sebatas hamba, belum insan, ya. Ayo kita latih diri kita, batin kita untuk bisa sholat yang itu sholat yang yang terus menerus, yang itu tidak terikat dengan waktu, dan itu enggak butuh tempat, dan itu enggak dengan wudhu, dengan tidak memakai sajadah atau masjid, itu enggak. Karena apa? Sholatnya itu ada di dalam batin. Nanti kalau kita sukses, ya, seluruh gerak hidup kita itu yo gambarannya yo saat kita sholat, ya. Jadi gerak rotasi hidup kita itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi sholat kan demikian. Kita dari Allah, kita kembali ke Allah. Kalau kita sudah sukses, yuk gerak hidup kita, yuk
Kita menyadari sangkan paraning dumadi kita. Kita dari Allah yang nanti akan kembali ke Allah. Coba ya, teman-teman dilatih jiwanya untuk sholat yang itu sholat batin, sholat sir. Yang kedua apa? Yaitu zikir. Jadi ayo kita latihan kalimat thayyibah la ilaha illallah ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapkanlah itu sampai masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi untuk memfanakan diri, ayo kita membaca pelan-pelan secara terus-menerus sampai pikiran kita itu kosong, sampai hati kita itu kosong. Sampai kita nggak punya angan-angan, kita nggak punya pengakuan untuk diri kita nggak punya harapan macam-macam. Dan itu wilayah-wilayah kosong. Kalau itu sudah kosong, artinya kita masuk ke alam bako. Kita itu kekal, kita itu ada di dalam kesejatian. Kalau kita itu sudah kekal, ya, sudah di dalam kesejatian, kita itu akan dihadapkan pada kebenaran yang sejati. Yang kemarin kita mudah tertipu, tiba-tiba kita sadar, ternyata hidup ini yo kayak orang mati. Ternyata hidup ini yo kayak sampah batang kalau kita mengikuti Siti Jenar ya. Karena apa? Karena kebenaran yang asli itu sudah terbuka. Karena apa? Karena kita sudah hidup dalam alam bako, hidup dalam kekalan, dalam kesejatian. Jadi yang kemarin kita kok sibuk ngejar cewek mati-matian, ya sibuk nganter ke sana kemari. Ketika kita sudah masuk ke kesejatian, kita sadar, ngapain saya perjuangkan mati-matian, toh kayak begitu ya. Artinya kita sudah tidak tertipu lagi. Kita sudah tidak mudah terpesona lagi oleh urusan duniawi lagi. Karena kita sudah sadar urusan duniawi itu enggak hakiki. Katanya Abdul Hamid Abulung, gambarannya itu seperti ruangan yang gelap. Ya, kalau kita sudah berada di alam bako, kita mampu memfanakan diri. Sekarang kita itu sudah terang bercahaya. Dan kita itu dapat melihat benda-benda di dalam ruangan tersebut. Kayak gambarannya tadi itu loh. Kita itu belum mampu membaca dalam diri kita kasanah luar biasa apa saja. Karena kita nggak mendapatkan cahayanya Allah. Kita tidak bisa membaca di situ ada permata, ada sutra, dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah bako, sudah mendapatkan cahayanya Allah. Dan itu meliputi di dalam kolbu kita, sekarang kolbu kita bercahaya. Di situ akan kita melihat ada banyak kasanah-kasanah yang sangat luar biasa yang itu baru kita sadari. Itu ya gambarannya seperti mulanya yang ruangan kita gelap sekarang bercahaya. Kita mendapatkan dan mampu melihat kasanah-kasanah luar biasa yang ada di dalam diri kita. Makanya pengetahuan yang sejati itu adalah pengetahuan yang mengarahnya ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita. Makanya ada seorang teosofi namanya kalau nggak salah itu Mula Sadra. Pernah judek dan stres. Dia mempertanyakan pengetahuan yang sejati itu yang bagaimana. Akhirnya siang-siang hari beliau itu tidur dan bermimpi ketemu Aristoteles. Dalam mimpinya itu, Surawardi itu bertanya, wahai Aristoteles, pengetahuan yang sejati itu yang bagaimana? Jawabannya Aristoteles simpel, tanyalah pada dirimu sendiri. Ini kan mengarahnya pada ke dalam diri, bukan keluar diri. Itulah pengetahuan yang sejati. Oke, itu ya. Sepertinya kok masih satu slide ini. Tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Oke. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.